warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Nah teman-teman, jadi di video kali ini aku mengajak teman-teman untuk belajar bareng nih. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dong, ya nggak sih? Kenalin, nama aku Kiki Apriana Ningsih dengan 2203030029 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Salam kenal semuanya. Oke, jadi di video kali ini aku mau kita belajar bareng tentang lingkungan pendidikan. Nah, pasti pada penasaran kan? Apa sih lingkungan pendidikan? Jadi, simak terus video ini ya. Kita akan masuk ke pembahasan kita mengenai lingkungan pendidikan. Nah, pada dasarnya, manusia dalam kehidupannya akan dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan formal maupun non-formal. Yang diantaranya itu adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Nah, ketiga jenis lingkungan ini dikatakan sebagai tripusat. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala yang ada seperti benda hidup, benda mati, kekuatan, kekuasaan, keadaan, dan makhluk lain termasuk di dalam itu adalah manusia dengan segala perilakunya, peri kehidupannya, dan kesejahteraannya. Oke, lanjut kita masuk ke pendidikan. Nah, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran dapat mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kecerdasan, kepribadian, kekuatan spiritual, emosional, budi pekerti, dan akhlak mulia, serta keterampilan. Jadi, lingkungan pendidikan bisa diartikan sebagai kumpulan dari berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi proses. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke jenis-jenis lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang awal, bersifat informal, kodrati, dan sebagai penanggung jawabnya itu adalah orang tua. Nah, pendidikan keluarga bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pendidikan prenatal atau pendidikan sebelum lahir. Yang kedua adalah pendidikan postnatal, yaitu pendidikan setelah lahir. Jadi, fungsi pendidikan sendiri dalam keluarga antaranya yang pertama, menumbuh kembangkan emosional anak. Yang kedua, membentuk pendidikan moral anak. Ketiga, menanamkan pendidikan sosial anak, dan yang keempat, sebagai awal pendidikan agama bagi anak. Selanjutnya adalah sekolah. Nah, sekolah merupakan lembaga formal yang telah dipersiapkan untuk mencetak generasi penerus sebelum mereka masuk ke dalam proses pembangunan yang ada di masyarakat. Nah, untuk bentuk kontribusinya terhadap anak sebagai peserta didik, yang pertama, dengan adanya sekolah bisa membantu para orang tua dalam perannya untuk menanamkan pelajaran budi pekerti yang baik. Yang kedua, dengan adanya sekolah bisa memproses pendidikan dalam menjalani kehidupan di masyarakat nanti. Ketiga, sekolah bisa memberikan kecakapan kepada peserta didik dalam hal caklistu atau baca, tulis, hitung, juga berbagai kecakapan lainnya. Dan yang keempat, itu adalah bisa memberikan pelajaran keagamaan, etika, estetika, dan dapat membenarkan yang benar atau sebaliknya. Selanjutnya itu ada masyarakat. Nah, dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, kegiatan pendidikan yang terjadi di masyarakat ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, adanya masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Yang kedua, adanya lembaga atau kelompok yang menyelenggarakan. Yang ketiga, adanya sumber belajar baik yang dirancang atau by design maupun dimanfaatkan atau difungsikan or utility. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi fungsi-fungsi lingkungan. Nah, lingkungan mempunyai peluang besar yang memberikan kontribusi minimal dalam 3 hal. Yang pertama, pemantapan pribadi yang berbudaya melalui proses bimbingan. Yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan melalui proses pelajaran. Dan yang ketiga, penguasaan keterampilan melalui proses pelatihan. Maka, fungsi dari ketiga lingkungan yang ada adalah keluarga merupakan lingkungan yang dapat membentuk karakter dan sifat manusia. Sekolah merupakan lingkungan yang membentuk manusia agar bisa memahami dan dapat mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga itu masyarakat, merupakan tempat mengaplikasikan atau sebagai lahan mempraktekkan sebuah hal-hal yang telah diperoleh di keluarga maupun di sekolah. Nah, selain itu juga sebagai tempat mengembangkan keterampilan-keterampilan. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita mengenai lingkungan pendidikan. Jadi, teman-teman semua pasti udah pada paham nih pastinya kan? Oke, kalau gitu, aku akan pamit undur diri dari video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.